Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Bangga Budaya Bangsa. Tempat kita menyelami kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dari akar kita sendiri, dari budaya dan warisan leluhur. Karena sejatinya, mencintai Indonesia tidak selalu tentang hal-hal besar. Seringkali ia lahir dari hal-hal kecil dan dekat, dari kisah, tradisi, dan warisan budaya yang hidup di tengah kita. Budaya adalah jiwa bangsa, dan melalui budaya, nilai-nilai bela negara bisa kita wariskan lintas generasi. Baiklah untuk para narasumber, untuk teman-teman sebelum kita menyampaikan keberagaman yang ada di Indonesia ini, sebelumnya narasumber boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dengan Mas Wahyudi. Baik, terima kasih pada Ibu Yustika. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Terima kasih. Baiklah, dilanjutkan oleh Ibu Viola Donita. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Viola Donita. Saya merupakan teknisi sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Riau. Dilanjutkan dengan Ibu Widi Asti Sibuya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Widi, teknisi sarana dan prasarana dari Pengadilan Agama Rantau Prapat. Terima kasih. Sama-sama. Dilanjutkan dengan Ibu Tengku Naslah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tengku Nazul Mufati. Saya dari Pengadilan Agama Kisaran. Saya pada formasi analis perkara maupun budaya asing yang kadang membuat. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Baiklah, hari ini saya ingin mengajak kita semua mengenal 5 budaya Indonesia yang bukan hanya indah, tapi juga penuh makna kebangsaan. Untuk memperkenalkan budaya Indonesia ini, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu oleh Bapak Wahyudi. Baik, terima kasih Bu. Menurut pendapat saya, salah satunya adalah wayang. Wayang adalah warisan nilai yang kearifan dari adat budaya Jawa. Kita mulai dari wayang, ini adalah mahakarya seni yang pertunjukan di Indonesia, juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Wayang bukan hanya sekedar hiburan malam hari, tetapi sarana pendidikan karakter. Mulai dari banyak tokoh Rama, Sinta, Arjuna, Hanoman, yang memiliki nilai-nilai menggambarkan nilai-nilai keberanian dan menegakkan keadilan serta kejujuran. Wayang itu adalah awalnya ada cara orang Jawa dan Nusantara mendidik bangsanya secara halus dan mendalam. Inilah bentuk bela negara dalam lingkup kebudayaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wahyudi yang menjelaskan mengenai apa itu wayang yang termasuk dalam warisan nilai dan kearifan dari suku Jawa, yaitu Nusantara. Untuk selanjutnya, keberagaman yang lain bisa dijelaskan oleh Ibu Viola Donita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ulos hangatnya budaya Batak dari Sumatera Utara. Dari tanah Batak di Sumatera Utara, mari kita kenal ulos, kain tradisional yang penuh makna. Ulos bukan sekedar kain, tapi simbol kasih, kekuatan, dan doa. Dalam budaya Batak, ulos diberikan dalam momen-momen penting seperti kelahiran, pernikahan, hingga kematian, yang menjadi pengikat emosional antar generasi, antar keluarga, dan antar anak bangsa. Melalui ulos, kita belajar tentang penghormatan terhadap leluhur, pentingnya keluarga, dan semangat hidup yang tak tergoyahkan. Ini adalah bentuk cinta tanah air dan bela negara, dengan cara melestarikan dan memaknai budaya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Viola Donita telah menjelaskan bagaimana dan apa itu ulos yang berasal dari budaya Batak. Mungkin ada keberagaman yang lain untuk
sesi berikutnya Ibu Widi Asti Sibuya. Baik, selain yang disebut teman-teman yang tadi, di salah satu provinsi bagian timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, ada yang namanya tenun ikat, yaitu yang bukan hanya kain indah tapi penuh simbol dan doa serta identitas. Dibuat dengan tangan melalui proses yang panjang dan penuh kesabaran, tenun ini mengajarkan kita tentang ketekunan, disiplin, dan juga ketelitian. Kemudian setiap motif mewakili cerita suku, alam, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Mengenakan tenun ikat adalah bentuk pernyataan identitas dan cinta pada budaya sendiri. Nah, nilai-nilai seperti pengabdian, ketahanan, dan kerja keras, semua itu juga adalah semangat bela negara. Oke, terima kasih Bu Terima Widi kasih. Asti Sibuya telah menjelaskan apa itu tenun ikat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan untuk selanjutnya, saya lemparkan kepada Ibu Tengku Nazla untuk menjelaskan keberagaman yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, Tari Saman. Tari Saman diartikan sebagai semangat kolektif dari Aceh. Nah, selanjutnya kita akan ke barat laut Indonesia, yaitu Aceh. Di sana Tari Saman dimainkan oleh belasan penari duduk rapat dalam barisan, bergerak cepat dan serempak. Saman bukan sekedar keindahan gerakan, tapi sebuah kekompakan dan kebersamaan. Tidak ada yang menonjol, semua penari setara. Inilah filosofi gotong royong yang sudah ada dalam budaya kita. Kemudian Tari Saman mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan bersama, kita harus maju, kompak, dan saling percaya. Nilai-nilai ini adalah roh dari bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih penjelasannya dari Ibu Tengku Nazla mengenai Tari Saman yang berasal dari kota Aceh. Jadi, Sobat Bangsa, untuk beberapa keberagaman yang telah dijelaskan seperti wayang, mengajarkan kita nilai kehidupan, di mana ulos memeluk kita dengan kehangatan keluarga dan leluhur. Tenun, ikat membentuk ketekunan, dan Tari Saman memperlihatkan semangat bersama. Inilah Indonesia, beragam budaya, satu jiwa, berbeda-beda tapi saling melengkapi. Cinta tanah air bukan slogan kosong. Ia hidup dalam tradisi, dalam pakaian, dalam musik, dalam tarian, dalam setiap budaya yang kita miliki. Dengan mencintai, melestarikan budaya, kita sedang membela bangsa ini dengan cara yang bermartabat. Dan itulah peran kita hari ini. Generasi muda yang sadar akan identitas dan tanggung jawab kebangsaan. Dan ingat selalu, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tapi kekuatan untuk masa depan Indonesia. Bangga budaya kita, bangga jadi Indonesia. Terima kasih.